Selamat datang di Education Series BRI Dana Reksa Sekuritas. Nah, selamat datang ya Sobat Breeder. Education Series ini menyajikan webinar reguler, mulai dari perencanaan keuangan, kemudian juga ada pengenalan aplikasi, dan juga pengenalan berbagai instrumen investasi di pasar modal. Kemudian juga kita ngebahas fitur Braille sampai dengan kita juga ngebahas terkait metode analisis untuk trading maupun investing gitu ya. Semuanya akan disajikan dengan lengkap bersama narasumber-narasumber yang pastinya kompeten nih di bidangnya. Nah, perkenalkan saya sebagai host pada sore kali ini, Cut Intan. Nanti tentunya tidak sendiri akan ditemani oleh narasumber kita yaitu Kang Toto Andrianto ya yang akan membawakan materi yang judulnya hari ini kita akan bawa materi terkait tips trading saham menggunakan indikator teknikal nih. Jadi fokusnya lebih ke teknikal ya untuk sore kali ini. Nah, sebelum sesi dimulai, mungkin saya akan membacakan sedikit terkait rules dalam education series ini. Yang pertama, Bapak Ibu, Sobat Breeder diharapkan menggunakan nama lengkap ya ketika join. Kemudian menjaga ketertiban selama berlangsungnya kegiatan untuk kenyamanan bersama. Kemudian menyampaikan pertanyaan hanya melalui kolom chat dan menyampaikan pertanyaan sesuai dengan tema yang dibawakan nantinya. Sobat Reader dilarang merekam materi webinar untuk disebarluaskan dan nanti admin akan berhak mengeluarkan peserta yang melanggar peraturan webinar. Nah, itu dia tadi beberapa hal yang harus kita taati bersama ya untuk menjaga kenyamanan dan ketentraman selama EduFest berlangsung. Pada webinar sore ini kita akan membahas tadi tentang judulnya itu tips ya, tips trading saham menggunakan indikator teknikal dengan judul tersebut bersama narasumber Kang Toto. Beliau adalah seorang bridge advisor di BRI Dana Reksa Sekuritas Cabang Bandung ya. Otomatis Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang mengenal beliau dengan kemampuannya yang luar biasa. Mungkin kita sapa aja langsung. Kang Toto, halo selamat sore. Ah, Halo, selamat sore Mbak Intan dan Sobat Trader Oke. semua. Iya, suaranya muncul dari yang satunya ya, Kang Toto. Ya, ini ada dua kameranya, yang satu buram ya, jadi saya ganti pakai HP Mbak Intan. Siap, siap. Oke, Kang Toto, nanti kita bahas analisa teknikal ya, indikator-indikator ya. Ya, ini kaitannya dengan indikator lebih lengkap ya Mbak Intan ya, untuk Hmm. membantu analisa teknikal kita. Oke, cocok nih buat Bapak Ibu yang mencari momentum untuk membeli saham ya, kapan membeli dan kapan juga menjual nih. Ya, Oke, tanpa berlama-lama mungkin langsung aja saya persilahkan Kang Toto untuk memulai materinya. baik, terima kasih Mbak Intan dan Sobat Trader semua. Izin ya, saya langsung share screen untuk mempersingkat waktu ya. Di sore hari ini kita akan bahas ya, seperti tadi sudah disinggung oleh Mbak Intan, ini kaitannya dengan tips ya, menggunakan indikator teknikal nih, Sobat Trader ya. Bentar ya. Oke, sudah muncul ya? Udah ya? Baik, secara umum Bapak Ibu ya, bahwa pengertian ya. Jadi sebelum kita mengenal ya, yang namanya jenis-jenis indikator teknikal, ini kita sedikit membahas pengertian dari indikator sendiri Bapak Ibu ya. Nah, indikator ini pengertiannya adalah perhitungan matematis ya. Perhitungan matematis atas riwayat harga saham yang umumnya digambarkan dalam bentuk garis pada grafik ya Bapak Ibu ya. Jadi indikator ini secara umum alat bantu lah secara sederhana ya. Alat bantu kita dalam menganalisa pergerakan grafik itu sendiri Bapak Ibu. Jadi kan kalau grafik itu hanya data ya yang disajikan secara
historis. Nah, kita bisa memprediksikan nih ke depannya dengan namanya indikator ini. Jadi indikator ini nanti akan membantu kita dalam menganalisa kemungkinan nih yang esok hari atau candle yang selanjutnya bergerak kemana gitu. Ataupun untuk membantu kita melihat posisi tren sendiri. Nah, bahwa indikator ini secara umum banyak sekali ya Bapak dan Ibu atau sobat trader semua ya. Jadi indikator ini banyak dan kita kalau yang baru ya itu pasti bingung dalam memilih indikator yang mana nih. Nah, kita nanti coba kita apa polakan ya Bapak dan Ibu ya, mana kira-kira indikator yang masuk yang cocok nih kita gunakan itu. Ataupun yang selama ini ya oleh tim analis kita itu digunakan. Jadi nggak semua indikator ini semuanya digunakan ya. Jadi hanya beberapa indikator yang kira-kira kita gunakan ya. Dan kita harus pahami dulu ya setiap indikator. Nah, di sini ada contoh nih jenis indikator ya Bapak Ibu ya. Banyak banget nih. Ada accumulation distribution ya Bapak Ibu ya. Nah, setiap indikator ini punya karakteristik dan juga pola masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi mempunyai apa tujuan ya masing-masing. Dan setiap indikator ini diciptakan itu oleh rumus-rumus tertentu Bapak Ibu ya. Ada kalkulasi tertentu ya. Biasanya juga apa bisa juga dinama nama indikatornya ini sesuai dengan nama penemunya ya. Contohnya di sini ada Ichimoku ya. Ini berarti yang menemukannya adalah Ichimoku, Bapak Ibu ya. Nah, secara umum seperti itu. Tetapi ada yang lain juga untuk yang indikator bahwa indikator ini terbentuk dari contohnya dari volume. Maka di situ juga kita lihat ada yang namanya dengan volume maupun moving average Bapak Ibu ya. Jadi itu berdasarkan volume yang terbentuk gitu. Maka kita harus mengetahui dulu ya karakteristik dari setiap indikator ini gitu. Jadi jangan sampai kita gunakan tapi kita tidak bisa membaca indikator tersebut. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ini fungsi ya. Fungsi dasar ya dari indikator teknikal nih. Oke, untuk yang pertama di sini indikator ini akan membantu kita Bapak Ibu ya dalam mengidentifikasi tren. Gitu. Apakah posisi trennya saat ini lagi bullish ya, atau lagi bearish, ataupun lagi konsolidasi? Nah, itu kita bisa identifikasi dengan indikator. Jadi indikator ini membantu kita untuk memutuskan ya, ya, bahwa si grafik ini posisinya di mana gitu. Apakah dia naik, apakah dia turun, atau apakah lagi sideways gitu ya. Jadi penting ya kita gunakan indikator. Terus yang kedua fungsinya juga dia bisa sebagai support dan resisten ya. Sebagai support resisten ini biasanya kita gunakan moving average Bapak Ibu ya. Moving average atau retracement itu bisa digunakan sebagai support and resistance gitu. Nah, ini cocok juga nih Bapak Ibu ya. Sering digunakan ya. Contohnya di situ ada moving average yang paling kuat ya, moving average 200 tuh. Itu kan rata-rata setahun ya, itu sebagai resisten maupun support yang kuat tuh biasanya kita gunakan ya. Jadi membantu sekali nih untuk support dan resisten ya. Terus yang ketiga, fungsi indikator ini itu untuk mengukur momentum ya. Jadi momentum dalam hal ini Bapak Ibu kalau saat ini ya momentumnya lagi pas nggak nih buat kita akumulasi gitu ya. Apakah momentumnya pas nih kita untuk jual ya Bapak Ibu atau distribusi. Nah, ini bisa juga kita gunakan ya. Nanti indikator momentum ini juga yang cocok apa nih gitu ya. Itu kita klasifikasikan lagi nih nanti ya Bapak Ibu ya. Jadi ini membantu kita dalam memutuskan nanti apakah kita harus jual, beli atau hold Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ini yang keempat ya, konfirmasi sinyal. Nah, ini sinyal nih, ya, sinyal membantu kita ya dalam nanti memutuskan nih apakah kita harus buy, sell maupun di hold ya. Jadi konfirmasi sinyal. Nah, sinyalnya ini bisa juga salah satunya dari biasanya dari volume Bapak Ibu ya, volume ya. Volumenya menguat gitu. Selanjutnya yang kelima, ini fungsi indikator ini akan menentukan posisi overbought dan juga oversold ya.
Overbook ini adalah istilahnya dia jenuh beli, Bapak Ibu ya. Nah, dia secara umum udah tinggi, naik tinggi gitu ya. Dia udah menguat nih sampai level resisten. Nah, di resisten ini, di atas resisten ini dia udah mulai ada jenuh beli nih ya. Nah, ini dia biasanya indikator ini akan menentukan posisi akan kembali turun, Bapak Ibu ya. Dia akan kembali turun di bawah resistennya tersebut gitu ya. Nah, ini di polanya ada angka 70 dan juga 30 ya. Nah, maka di sini posisi yang 70 ini sebagai resisten Bapak Ibu ya. Resisten di sini. Sedangkan yang 30 ini disebutnya sebagai support gitu. Nah, yang di bawah garis 30 itu dinamakan dengan oversold. Oversold ini jenuh jual Bapak Ibu ya. Dia udah cukup penjualannya cukup banyak di sini Bapak Ibu ya. Dia udah atau dia udah turun cukup signifikan. Nah, di bawah garis 30 ini, nah ketika dia ada konfirmasi break ya di area resisten 30 ini atau disebut ini jadinya support kuat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini indikasinya dia akan kembali menguat ya, malah berbalik arah menjadi uptrend kembali Bapak Ibu. Nah, ini membantu kita dalam menentukan overbought maupun oversold ya. Ya, saya ulang. Jadi kalau overbought ini adalah jenuh jenuh beli Bapak Ibu ya, maka ini indikasi akan turun. Nah, sedangkan oversold nih jenuh jual ya, maka dia kembali akan menguat seperti itu. Nah, selanjutnya fungsi indikator teknikal Bapak Ibu ya. Di sini adalah peluang entry and exit ya. Bahwa dengan indikator ini bisa memunculkan sinyal apakah bearish maupun bullish Bapak Ibu ya. Nah, ini membantu kita dalam memutuskan seperti itu sama dengan yang sebagai konfirmasi ini gitu. Ya nanti peluang entry-nya di harga berapa ya. Best buy-nya di harga berapa, mau sell-nya di harga berapa. Ini juga akan terbentuk angka-angka itu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ya, untuk fungsi indikator ini menyaring noise pasar. Artinya dengan beragam sentimen di pasar ya, mungkin saat ini IHSG mengalami pelemahan Bapak Ibu ya. Nah, itu kan berita selebar seliwer kemana-mana tuh. Mungkin diisukan ya apa Cinanya mau bangkrut ataupun Amerikanya lagi gonjang-ganjing gitu ya. Nah, kita kan kalau lihat baca berita ngeri ya Bapak Ibu ya secara umum kayak mau kiamat besok gitu. Nah, kita bisa menyaring itu semua dengan percaya ke indikator dari teknikal itu sendiri. Jadi kita tanpa menafikan itu semua, tapi kita lebih percaya ke indikator tersebut gitu Bapak Ibu ya. Oke ya, kita lanjut. Nah, di sisi lain juga selain dari fungsi tadi, ini kita kalau kita lihat lebih dalam Bapak Ibu ya, di sini ada kelebihan dan juga kekurangannya. Ya. Di sini ada kelebihan dari indikator teknikal Bapak Ibu ya. Nah, kelebihannya yang pertama yaitu sederhana dan mudah dipahami Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya indikator ini kita harus pahami dulu ya. Dan saya kira ketika sudah kita baca-baca itu sangat sederhana cara membacanya ya. Membacanya sederhana dan mudah kita pahami. Jadi semua indikator ini kalau rumit ya nggak usah digunakan Bapak Ibu ya. Karena kan dia alat bantu ya. Kalau alat bantu itu membuat kita makin rumit ya jangan kita gunakan. Nah, secara umum sederhana dan mudah dipahami ya. Terus yang kedua menggambarkan informasi visual. Artinya dalam hal ini ketika indikator itu kita baca, nah dia akan memberikan visual ya bahwa kita harus melakukan apa gitu, harus melakukan transaksi apa, apakah kita jual maupun beli ataupun di hold ya. Sedangkan yang ketiga ini kelebihannya itu membantu mengidentifikasi pola dan sinyal perdagangan. Ya, pola nih. Pola dalam hal ini kan bisa terlihat nih Bapak Ibu ya. Mengidentifikasi pola apakah dia polanya bagus nih buat buy ya. Seperti itu. Dan sinyal perdagangan ya, sinyal perdagangan. Nah, yang keempat adalah fleksibel dan dapat disesuaikan. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Contoh kita mau lihat nih
indikator tren ya kita gunakan indikator tertentu gitu ya. Nah, kita juga mau nih lihat yang momentum secara momentum pasnya. Nah, kita gunakan indikator ini. Dan ini sangat fleksibel ya. Semua orang juga sesuai karakteristik masing-masing juga ya. Dan bisa apa disesuaikan. Nah, tapi di sisi lain juga ada kekurangan nih ya. Kekurangan pertama adalah tertunda dan terlambat ya Bapak Ibu ya. Artinya data ini kan data historis ya, yang data sebelumnya. Nah, maka ini disebutnya delay Bapak Ibu ya. Nah, delay datanya artinya kita hanya bisa memprediksikan data yang sudah ada gitu. Nah, untuk semua yang tersaji itu delay, artinya terlambat ya, ya data yang sebelumnya gitu. Nah, untuk kita memprediksikan yang ke depan. Nah, ke depannya ini kan masih ada probabilitas juga Bapak Ibu ya. Nah, itu nggak bisa pas banget sampai 100% Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua adalah membawa resiko palsu atau false signal ya. Nah, ini artinya Bapak Ibu ketika contoh di sini ada indikator RSI ya. RSI ini kita ilustrasikan dia sinyal buy ya. Tapi karena ada satu hal lain ya, ternyata dia break false ya. Artinya dia sinyal naiknya itu palsu gitu. Itu bisa jadi ya. Ah, itu bisa jadi karena itu balik lagi semua ke market ya. Tapi secara umum risiko palsu ini kita bisa antisipasi dengan menggunakan jangan menggunakan satu indikator. Jadi kita gunakan beberapa indikator agar memastikan bahwa untuk menghindari yang namanya risiko palsu atau false signal Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga adalah subjektif dan dapat dipengaruhi oleh interpretasi. Jelas ya. Secara umum saya kalau lihat merekomendasikan sesuatu saham itu pasti akan berbeda dengan orang lain ataupun dengan analis kita ya. Jadi setiap orang itu sangat subjektif karena bisa melihat dari beberapa cerminan itu ya. Mungkin indikator RSI ini udah masuk sinyal buy nih, padahal menurut orang lain kan belum tentu gitu. Jadi artinya interpretasi ya dari pendapat seseorang ini sangat dipengaruhi gitu. Jadi bersifat subjektif Bapak Ibu ya. Maka kita juga harus saring setiap ada rekomendasi kita sesuaikan dengan penilaian kita. Nah, yang keempat tidak memberikan informasi fundamental. Jelas ya. Karena kita fokusnya di sini untuk yang indikator teknikal, jadi tidak melihat dari sisi fundamentalnya. Nah, kita juga bisa bandingkan ya. Artinya kita bisa compare dengan fundamentalnya bagus ya. Jadi kita kalau mau trading, kita pilih saham yang fundamentalnya minimal oke gitu ya untuk menghindari apa saham tersebut untuk turun dah lebih dalam Bapak Ibu. Nah, yang kelima adalah overlapping, artinya ambigu Bapak Ibu ya, dan redundan ya sama ya Bapak Ibu ya. Artinya semua informasi itu ambigu itu contohnya ya mungkin dari beberapa analis dua orang mengindikasikan IHSG akan menguat, sedangkan yang tiga orang akan menaikkan. Kita kan sebagai investor akan bingung nih, kita kira IHSG akan kemana. Nah, semua juga informasi tersebut kan analisanya tadi subjektif tadi, maka dia akan masuk ke overlapping ya. Maka dari itu setiap ada rekomendasi disebutkan di situ di bawahnya adalah disclaimer on. Nah, ini membantu kita bahwa kita harus menganalisa kembali nih setiap ada analisa dari orang lain seperti itu ya. Oke ya. Selanjutnya di sini jenis-jenis indikator teknikal. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu ya, bahwa indikator yang sering kita gunakan, tadi kan kalau kita lihat indikator di awal ya itu sangat banyak, ada puluhan ya indikator. Nah, sebetulnya indikator-indikator ini yang bagus tuh yang mana gitu. Nah, ini kita sudah kelompokkan agar membantu sobat trader dalam menentukan indikator yang cocok gitu. Nah, kalau teman-teman ya mau melihat indikator tren nih, tren suatu saham gitu ya, naik atau turun gitu ya, apakah dia posisinya lagi sideways atau apa, nah kita gunakan indikator yang pertama itu adalah moving average ya, moving average. Yang kedua adalah MACD ya, yang ketiga adalah parabolic SAR, yang keempat adalah Ichimoku Kinko Hyo itu. Nah,
Di sini juga ada teman-teman nanti kalau mau melihat momentum dari suatu saham itu sendiri ya. Momentumnya nih gimana nih, Pak Toto. Nah, kita gunakan yang namanya indikator RSI, stokastik ya, William Persen R, dan CCI, Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita di sesi selanjutnya, Bapak Ibu ya, mungkin di webinar selanjutnya, ini kita akan bahas secara khusus ya, setiap indikator-indikator ini. Jadi kita lebih breakdown lagi nih, moving average itu gimana, sejarahnya gimana. Nah, itu kita ada di sesi selanjutnya ya. Tetapi secara umum, ini indikator-indikator yang kita gunakan. Ya, terus selanjutnya kita untuk melihat volatilitas suatu saham tersebut ya, volatilitasnya bagaimana nih. Nah, kita gunakan indikator yang pertama Bollinger Band atau BB Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua ada ATR, average to range ya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan yang ketiga ini kita gunakan indikator envelope ya. Envelope. Terus yang keempat ya di sini untuk menentukan kekuatan dari market itu sendiri atau market strength Bapak Ibu ya. Kita gunakan indikator yang namanya volume pertama. Kedua adalah OBV ya, on balance volume. Nah, yang ketiga itu kita gunakan indikator yang namanya accumulation dan distribution ya. Nah, yang keempat kita gunakan yang namanya money flow index atau MFI, Bapak Ibu ya. Nah, dari beberapa indikator ini yang paling sering kita gunakan oleh tim analis kita yaitu di sini ada empat Bapak Ibu ya, yang empat ya. Ini empat ini saya kira sudah mewakili beberapa indikator di atas Bapak Ibu ya, entah itu tren, momentum, market strength maupun volatilitas. Nah, kita simpulkan yang pertama kita gunakan yang namanya indikator moving average Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita akan bahas detail terkait dengan ini Bapak Ibu ya. Terus yang kedua adalah relatif strength index atau RSI ya Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga adalah volume, volume. Nah, yang keempat, yang terakhir itu kita gunakan yang namanya indikator Bollinger Band. Ya, dari empat ini kira-kira gimana nih cara prakteknya ya? Mungkin Sobat Trader bingung. Ini dalam praktek di aplikasi Bright-nya gimana nih? Nah, kita bahas saat ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita langsung saja ya ke aplikasi Bright-nya untuk praktek ya. Kita gunakan indikator BRIDS Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan bisa dicatat ya. Nanti ada apa aja saya ulang ya. Untuk indikator BRIDS itu kita gunakan yang namanya moving average ya. Kedua adalah RSI atau RSI Relative Strength Index. Nah, yang ketiga adalah volume. Volume ya. Sedangkan yang keempat, kita gunakan yang namanya indikator Bollinger Band. Baik, teman-teman, sampai sini masih ada kendala untuk login ataupun buka chatnya. Nah, nanti bisa konsultasikan sama brokernya ya kalau masih ada kendala untuk buka chat. Nah, ini saya gunakan yang versi desktop Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal masuk ke chat ya, ke chat. Nah, ini kok putih gitu kan? Biasanya ada item-item. Nah, ini teman-teman tinggal diganti saja. Ini saya senang kalau yang polos seperti ini ya, nggak ada garis-garis. Kalau yang suka ada garis-garis, silahkan. Nah, nanti kalau yang masih bingung, ini kok tampilannya seperti ini teman-teman masuk ke setting dia di sini ya. Setting sini, nanti dia reference, ini backgroundnya diganti warna putih. Dan garis yang vertikal maupun horizontalnya juga diganti warna putih. Jadi nanti hilang semua tuh. Itu hanya kayak gini aja ya teman-teman ya. Dan kita bisa garis-garis sesuka kita gitu. Nah, tinggal nanti di oke nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, cara untuk menunjukkan indikatornya gimana gitu kan. Terus sekarang tadi udah disebutin tuh indikator BRDS itu apa aja. Nah, sekarang cara munculin indikatornya gimana? Yang pertama di sini Bapak Ibu ya, ada yang namanya indikator. Nah, ini plus ya, indikator. Nah, ini tinggal diklik saja nih. Diklik, nanti akan muncul seperti ini ya, seperti ini.
Nah, di sini teman-teman tinggal tulis aja mau masukin indikator apa gitu ya. Nah, kita bahas secara umum yang indikator BRIDS Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah moving average ya. Jadi kita tulis di sini aja, moving average. Average. Ya. Nah, moving average-nya yang mana banyak banget kan? Yang adaptive, yang double, Hamming, modify, multiple, triple, yang sesuai yang di tema aja. Ini yang moving average aja ya, nggak ada tambahan lagi. Berarti kita klik yang ini. Oke, nah kayak dia akan muncul tuh garis ini. Ternyata moving average itu harga rata-rata. Udah simple begitu Bapak Ibu ya. Oke, terus kita masukin lagi. Yang kedua adalah RSI, Bapak Ibu ya. RSI. Kita RSI aja nih. Mau Relative Strength Index boleh ataupun RSI boleh. Nah, ini muncul nih Relative Strength Index. Ini diklik Bapak Ibu ya. Nah, dia akan muncul di sini. Oh, ternyata Relative Index itu bentuknya seperti ini. Nah, minimal Bapak Ibu kenal dulu aja. Terus selanjutnya volume. Nah, volume tadi udah ya. Nah, di sini udah muncul tuh volume 20 Bapak Ibu ya. Oke. Terus selanjutnya adalah Bollinger Band. Oke. Bollinger Band. Nah, Bollinger Band mah ada yang persentase B, ada yang width ya. Ini Bapak Ibu tinggal pilih yang biasa aja. Bollinger Band. Nah, nah, di sini muncul tuh semua empat indikator BRIDS Bapak Ibu ya. Nah, kita bacanya gimana? Mungkin saya akan sekilas ya terkait dengan ini. Nanti untuk detailnya dari semua indikator ini kita bisa bahas di lain waktu. Tapi cara membaca dari eh, indikator ini mudah Bapak Ibu ya. Pertama adalah tentukan dulu mungkin yang di moving average-nya ya. Moving average-nya kira-kira mau gunakan yang mana? Biasanya kita gunakan yang 1 bulan ya. 1 bulan itu 20 Bapak Ibu ya. Jadi 20 hari kerja, maka kita 20. Nah, kalau yang tradingnya agak jangka pendek, maka 9 udah cocok tuh sama ataupun 5 ya. Boleh itu 5 ya. 5 cukup bagus ya. Kalau untuk yang trading jangka pendek atau harian Bapak Ibu ya. Kalau yang swing kita gunakan yang moving average 20 gitu. Karena ini lebih ke swing Bapak Ibu ya. Oke, untuk moving average kita udah disesuaikan, sedangkan Bollinger Band sesuai aja, volume juga sama, RSI juga sama. Oke, nah sekarang kita tinggal baca nih, ya. Kalau kita lihat, kita ukur nih bahwa trennya saat ini untuk saham BRIS ya, dia lagi sideways press nih. Ya, sideways press itu terlihat ya, dia setelah dia ada penguatan nih di bulan, dia terlihat lah dari harga 1100 dia menguat kira-kira saat ini 1500 Bapak Ibu ya. Tapi harga tertingginya tinggal kita tentukan di sini. Oh, ternyata 1800. Berarti dia sempat menguat dari 1100 dari titik yang paling tinggi di 1800. Saat ini harganya di 1500. Berarti dia lagi posisi sideways ya, atau di tengah-tengah Bapak Ibu ya. Nah, setelah ketemu trennya bahwa dia lagi sideways press nih. Nah, sekarang kita tinggal melihat bahwa setiap indikator menentukan itu. Oke, yang pertama adalah volume ya, yang perlu kita ketahui. Oh, volumenya sempat dia mengalami penguatan nih di 20 September ya, tetapi besoknya dia koreksi. Nah, ketika ada volume yang cukup signifikan, biasanya candlenya tuh tebal Bapak Ibu ya, tebal. Ini tebal nih ya. Cukup lebar nih penguatannya. Nah, maka volume ini bisa dikonfirmasi juga. Dan saat ini juga volumenya menguat, Bapak Ibu ya, 2 hari terakhir nih cukup menguat ya, cukup menguat, tapi tidak melebihi dari yang 20 September. Nah, artinya dia ada technical correction ya karena merah nih, Bapak Ibu ya. Dan ini cukup lebar juga nih candlenya 2 hari terakhir ya. Jadi secara volume emang ada keluar uang besar ya di eh, saham BRIS Bapak Ibu ya. Nah, artinya dari sisi volume itu dia memprediksikan ada kenaikan volume ditambah candlenya merah. Artinya dia kemungkinan akan melanjutkan penurunan Bapak Ibu ya. Itu poin pertama dari sisi volume. Bahwa volume memberikan sinyal ada mengalami penurunan ya.
Yang kedua adalah moving average, Bapak Ibu ya. Moving average ini yang tengah ini, Bapak Ibu ya, yang tengah nih. Atau saya ganti dulu deh gambarnya ya. Moving average-nya kita setting mungkin warnanya Bapak Ibu ya, jangan warna biru. Itu hampir sama dengan warna yang itu. Kita ganti warna kuning, Bapak Ibu ya. Ini kuning. Oke, kuningnya yang ini. Oke, dan agak lebar ya. Nah, oke ya. Yang kedua adalah moving average. Nah, moving average 20 ini dia kalau di atas moving average 20 itu indikasi dia akan menguat Bapak Ibu ya. Kita coba tarik deh. Nah, ini kan dia break tuh ya di tanggal 13 Februari nih. Dia break di MA20, dia lanjut menguat tuh. Nah, sekarang ternyata dia di bawah moving average 20. Artinya saham ini secara moving average dia lagi downtrend Bapak Ibu ya. Jadi untuk swing juga kurang bagus Bapak Ibu ya karena dia di bawah MA20. Sebetulnya dia sempat menguat tuh break ya ketika tanggal 20 ya. Tetapi besok harinya dia break false, artinya dia kembali di bawah MA20. Nah, ini indikasi bahwa dia nggak kuat untuk menguat Bapak Ibu ya. Itu secara MA ya, gampang banget nih Bapak Ibu ya, moving average. Jadi membacanya apakah di atas apa di bawah gitu. Kalau di bawah berarti dia lagi downtrend, ketika dia di atas MA20 berarti dia lagi menguat Bapak Ibu. Nah, baiknya kapan? Baiknya saya kira baiknya itu ketika dia konfirmasi break MA20-nya Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulan tadi volume turun mengindikasikan ada mengalami penurunan. Artinya dia merah dan volumenya naik. Itu indikasi turun lanjutannya. Yang kedua adalah moving average juga sama. Bahwa ini di bawah MA20 berarti dia masih downtrend. Nah, sekarang yang ketiga adalah melihat dari sisi RSI. Ya, RSI ini. RSI ini baiknya kapan sebetulnya? Baiknya itu ketika dia di tengah-tengah ya, melewati garis tengah ini Bapak Ibu ya. Kita indikasikan saja lah tengah-tengahnya di sini. Ah, ini contoh ya, kalau kita perhatikan mungkin ini ya paling kuat ya. Dia ada mengalami penguatan yang cukup signifikan ya Bapak Ibu ya. Dia bagusnya itu ada tren menguat ya. Sebetulnya dia agak bagus juga ya. Dia tren menguat, dia melewati garis tengah ini di antara level 50 Bapak Ibu ya. Antara level 30 sama 70. Nah, tengah-tengahnya ini jika dia arahnya ke 70, maka kita bisa main tenan untuk buy Bapak Ibu ya. Nah, kapan jualnya? Nah, ini dia ketika dia melewati garis 70 dan ada indikasi menurun ya, menurun di level tersebut. Jadi ketika dia break di apa level 70 ya, garis 70 ini dan dia bertahan ya Bapak. Tapi ketika ada indikasi dia mau turun, nah kita instruksikan untuk sell. Apalagi sudah di bawah 70 kita harus sell Bapak Ibu ya. Nah, itu konfirmasinya ketika udah masuk ke di bawah 70 ataupun dia break di garis 70 ini kita sell ya. Nah, secara umum dia masih jenuh beli jual jual ya. Ini untuk RSI juga masih mengarah ke bawah. Nah, kapan buy-nya? Bagusnya itu dia ketika sudah masuk ke zona ini. Nah, ini masih menunjuk ke bawah. Mungkin dia akan break di level 30. Kita biarkan saja. Bagusnya ketika dia break 30 dan dia mau ngebreak ke atasnya. Jadi break resisten 30 ini, nah maka itu kesempatan kita untuk buy gitu. Contohnya di sini ya. Ataupun nanti kalaupun dia lagi sideways di tengah-tengah seperti ini, contohnya kemarin-kemarin ya di tengah-tengah seperti ini, nah ada indikasi mau ke atas baru kita buy juga nih ya. Di RSI ini untuk melihat momentumnya ya. Nah, momentumnya saat ini juga masih banyak jual lah gitu. Momentumnya masih jual, kuat di jualan Bapak Ibu ya. Masih bandarnya atau orang-orang masih pada jualan untuk di saham BSI. Nah, nanti baiknya tadi ya ketika level break 30 di atas, nah itu bisa kita buy. Ya, itu yang terakhir adalah indikator Bollinger Band, Bapak Ibu ya. Ini yang biru nih, yang biru ini, nah, indikator Bollinger Band itu bagusnya itu
ketika ada sinyal pembalikan arah ya. Artinya dia menyentuh garis bawah, tetapi dia udah ada sinyal penguatan. Ya, seperti itu. Ataupun lebih oke lagi ya, dia eh, ketika sudah di atas tengah-tengahnya ini middle band ya. Itu sebetulnya ada middle band ya. Ini pas banget middle bandnya kita gunakan menggunakan MA20 ya. Bagusnya itu kita buy itu ketika dia di atas middle band ya, middle band ya. Ataupun dia sudah keluar dari bottom bottom line-nya ya, bottom line-nya. Nah, saat ini dia masih menguji bottom line ya. Artinya ini masih cenderung mengalami penguatan ya. Penurunan, sorry. Dan ini makin lebar ya, makin lebar. Makin lebar tuh maksudnya seperti ini nih. Contoh Bapak Ibu ya. Dia terus dipandu nih oleh Bollinger Band-nya gitu ya. Nah, nanti semakin jauh, semakin bagus nih. Ketika dia udah di tengah-tengah nih ya. Di tengah-tengah ini dia break. Nah, ini kondisinya cukup oke ya. Kita untuk buy Bapak Ibu. Jadi si Bollinger Band ini dia lebih melihat dari sisi tadi sebentar volatilitas ya, volatilitas ya. Volatilitas saham tersebut nih. Apakah masih tinggi volatilitasnya? Apakah jauh lebih lebih sehat Bapak Ibu ya volatilitasnya? Itu. Mungkin itu Mbak Intan ya, saya kembalikan. Silakan Mbak Intan. Oke, baik. Terima kasih Kang Toto atas pemaparan materinya cukup Hmm. menarik nih terkait analisa teknikal. Mungkin untuk pemahaman bersama nih Kang Toto, sebenarnya Ya, analisa teknikal itu apakah memang hanya digunakan untuk investor yang tipenya jangka pendek atau bisa juga digunakan untuk investor yang sifatnya jangka panjang gitu Kang Toto? oke. Sebetulnya ya, secara umum kita gunakan untuk yang jangka pendek. Tapi bisa juga kita gunakan untuk jangka panjang. Ya, jadi keduanya bisa sangat bisa kita gunakan buat investasi jangka panjang. Nah, yang membedakan apa? Sebetulnya dari sisi time frame ya, Mbak Intan ya atau sobat trader semua. Nah, kita gunakan time frame-nya. Nah, mungkin kalau yang scalping nggak cocok nih kalau yang time frame-nya candle-nya hanya day gitu ya. Dia cocoknya itu yang lebih kecil lagi nih, menitan gitu ya, 1 jaman atau 15 menitan. Itu cocok nih buat yang scalping. Nah, untuk yang swing, ini cocok juga kita gunakan yang day trade ya. Nah, nah, untuk yang long term, nah, teman-teman ya, itu cocok kita gunakan time frame yang weekly ya. Jadi ini menarik sekali tadi pertanyaannya, saya kira bisa ya. Jadi apa indikator ini nggak cuma bisa buat jangka pendek, tapi bisa juga digunakan buat yang jangka panjang. Karena kita lihat di sini nih Bapak Ibu ya dari 2020 ini kan bisa lebih dari 1 tahun ya. Itu bisa terlihat ada lebih dari 1 tahun ini pas 1 tahun juga. Nah, itu kategorinya masuk ke long term ya. Ini menarik ya. Ketika itu kalau kita bisa pahami dari sisi weekly-nya ini RSI-nya menguat ya cukup signifikan gitu dan sahamnya juga BSI mengalami penguatan yang cukup signifikan juga. Jadi bisa digunakan untuk yang long term. Nah, begitu Mbak Intan dan mungkin disesuaikan dengan time frame-nya. Baik, jadi bisa digunakan untuk jangka pendek maupun jangka panjang ya, Kang Toto. Ya, betul. Selain analisa teknikal, mempelajari pergerakan harga, ternyata volume juga penting ya untuk diperhatikan ya, Kang Toto ya. Betul. Volume perdagangan jadi juga menggambarkan apa istilahnya indikasi-indikasi ya kalau ada volume yang melebihi rata-rata atau di bawah rata-rata itu kita bisa sesuaikan lagi dengan si harganya itu ya. Kalau misalkan volumenya tinggi misalkan, kemudian Mm-mm. harganya dalam kondisi turun, berarti itu indikasinya kita indikasinya akan turun gitu ya Kang Toto ya. Betul. Jadi volume ini kan kalau dalam perdagangan nih Bapak Ibu ya, itu antara permintaan dan penawaran atau yang beli sama yang jual itu bertemu di market ya. Nah, ketika volumenya ini naik signifikan, entah itu sahamnya turun atau naik ya, artinya kan ada uang yang ditransaksikan cukup besar ya.
Nah, cukup besar. Nah, ketika yang ditransaksikan itu besar, itu biasanya ada mengalami kelanjutan, ya, kelanjutan dari tren itu sendiri karena uang yang sudah ditransaksikan ini cukup besar gitu. Nah, ini ibaratnya itu kalau kita dalam hal transaksi itu ada yang ngeborong lah gitu Bapak Ibu ya. Jadi biasanya kan kalau apa cabe gitu ya sekarang kan mungkin harganya lagi naik ya ataupun beras ya. Karena terjadi kelangkaan ya, kelangkaan. Nah, kelangkaan ini kenapa bisa muncul? Karena kan beberapa faktor ya. Tapi secara umum dia ada yang borong dengan jumlah yang banyak. Nah, artinya volume ini mengindikasikan bahwa ada kelanjutan dari tren itu sendiri. Jadi ketika volumenya naik ya, di samping itu sahamnya turun dengan mungkin candle yang cukup lebar gitu ya, penurunannya cukup tinggi gitu ya, di atas 5% gitu atau di bawah 5% Bapak Ibu. Nah, itu mengindikasikan bahwa besoknya kemungkinan akan mengalami kelanjutan dari itu sendiri karena biasanya itu sinyal untuk membalikan arah entah itu naik ataupun turun. Begitu Mbak Intan. Siap, Kang Toto cukup jelas sekali. Mungkin kita sambil menunggu juga, barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya nih, boleh disampaikan di kolom chat, atau kalau yang berkenan untuk langsung unmute mikrofonnya juga boleh ya, karena kita juga menyediakan sesi tanya jawab ya setelah presentasi terkait materi teknikal sore kali ini. Mungkin sambil kita nunggu nih Kang Toto, Oke, ada kita coba chatnya IHSG mungkin ya Kang Toto untuk hari ini. oke. Siap Mbak Intan. Ini jangan lupa ya, ada rekomendasi juga nih. Notifikasi Mbak Intan ya. Di Hmm. sini untuk kalau buat besoknya nih ada saham BES, Silo, Lead, Laju, DMMX ya Bapak Ibu ya. Nah, yang tertarik untuk trading bakal buat besok, silakan bisa dibeli ya saham-saham ini Bapak Ibu. Karena secara volatilitas dia menarik dan ada potensi besok mengalami penguatan di open market maupun di sesi satu Bapak Ibu ya. Nah, kita coba cek Bapak Ibu ya kaitannya dengan tadi yang Mbak Intan konfirmasi yaitu tentang IHSG Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Oke, nah ini untuk IHSG sendiri, ini saya gunakan yang weekly. Kita ganti dengan yang daily ya. Baik, secara indikator BRDS ini ada moving average, relative strength index, volume, dan Bollinger Band. Ini kita analisa ya secara umum untuk IHSG, Bapak Ibu. Yang pertama dari sisi volume. Oke, untuk volume sebetulnya rata-ratanya hampir sama ya. Dia belum ada indikasi yang penguatan yang melebihi ya. Cukup signifikan sekali gitu hari ini enggak. Dia hanya biasa saja nih, mungkin sedikit. Ya rata-rata lah. Beda ya dengan yang tanggal 15 di sini 14 maupun yang tanggal 25 ya. Ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, volume hari ini cenderung masih stabil Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita lihat candlenya ini cukup lebar Bapak Ibu ya. Jadi cukup dalam ya untuk koreksi untuk hari ini Bapak Ibu ya. Ini kira-kira lebih dari 1% ya. Untuk volume sedang Bapak Ibu ya. Dan kita lihat candlenya juga merah. Berarti kemungkinan mungkin besok masih ada indikasi penguatan tapi masih terbatas Bapak Ibu ya. Makin makin terbatas ya. Apakah nanti candlenya apakah akan full ke bawah? Nah, kalau full ke bawah ini kemungkinan dia akan kembali besok ada gap down ya, gap down ya. Tapi kalau seperti ini kemungkinan besok akan sideways dulu atau mengalami pelemahan tapi terbatas ya. Untuk volume oke, terus sekarang kita lihat moving average ya. Jelas ya moving average-nya udah di bawah MA20, berarti ini indikasi untuk IHSG masih di posisinya mengalami pelemahan ataupun downtrend Bapak Ibu ya. Nah, dia resisten kuatnya itu ada di level 6.955 ya. Nah, ini udah berapa kali nih dicoba nih sobat trader ya. Di, udah berapa kali? 4 kali ya ini ya di hari tanggal 27, 29.
tanggal 2 dan yang kemarin terakhir ya di tanggal 3 Oktober, tapi dia gagal closing di atas MA20, maka ini dia akan kembali turun dulu Bapak Ibu ya. Dia akan mengalami pelemahan terlebih dahulu nih. Udah 4 kali dicoba tapi gagal ya. Secara moving average masih mengalami pelemahan ya, itu downtrend ya. Terus yang ketiga itu dari sisi indikator RSI. Untuk RSI-nya ini turun ya. Ini kalau kita lihat masih bearish ininya ya, downtrend. Nah, yang bagus itu adalah, bentar ya, saya coba garis dulu. Yang ketika dia mengalami penguatan, walaupun di tengah-tengah ya, tapi dia ada indikasi mau penguatan. Nah, ini kan sampai sini juga lumayan ya. Nah, ini juga sahamnya menguat dari sini ke sini. Nah, ketika dia ada mengalami pelemah apa mengalami penguatan, nah itu bagus buat momentum kita untuk buy seperti itu. Nah, untuk IHSG secara RSI ini masih downtrend juga. Nah, berarti kemungkinan ya mungkin beberapa hari ke depan itu IHSG kita masih kecenderungan untuk mengalami pelemahan. Nah, pelemahannya mungkin sampai menyentuh ya ataupun mendekati level 30 di sini ya. Ini 30-nya sedikit lagi sebetulnya. Sekarang udah 37 ya. Ini ke 30 saya kira kalau besok masih mengalami pelemahan nih akan segera kena ya di 30 nih. Nah, kalau kena nih masih white and see, tapi kalau ada indikasi rebound, nah ini bagus sih Pak untuk kita spekulasi buy Bapak Ibu ya. Jadi untuk RSI kesimpulannya masih mengalami pelemahan ya. Nah, selanjutnya yaitu Bollinger Band ya. Nah, Bollinger Band juga sama nih. Ya, kalau kita lihat dia masih menguji untuk low bandnya dia ya. Nah, ini kita lihat contohnya yang di sini ya, seperti ini nih ya. Nah, dia turun, dia menyentuh ya. Ini indikasinya masih ada kecenderungan untuk mengalami pelemahan Bapak Ibu ya. Apalagi ini candlenya cukup lebar ya. Jadi kita harapkan masih white and see. Ini takutnya seperti ini masih ada beberapa hari lanjut untuk mengalami pelemahan gitu. Jadi kesimpulan dari untuk IHSG secara jangka pendek, Bapak Ibu ya, dia masih mengalami pelemahan. Tapi volumenya cenderung standar ya. Jadi kita nggak terlalu khawatir. Nah, ini kalau ada saham-saham yang mengalami penurunan cukup signifikan, fundamentalnya bagus ya, kira-kira dia masih uptrend, nih bisa-bisa untuk di collect Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi IHSG-nya secara jangka pendek seperti itu Mbak Intan. Atau yang mau bahas tertentu boleh Bapak Ibu ya, silahkan di chat saja. Untuk coba kita bahas ya Bapak Ibu ya. Yang pertama kaitannya mungkin dengan saham BRI ya. Ya, ini kan leading juga nih saham ini ya. Jadi mover IHSG juga. Secara umum ya untuk BRI sendiri dia masih downtrend nih ya. Dia mengalami pelemahan setelah mau menguji EMA 20 ya di tanggal 5 September bulan kemarin Bapak Ibu ya. Dia gagal, dia turun ya. Dan saat ini ada kemarin udah ada indikasi mengalami penguatan tapi masih konsolidasi dulu ya. Nah, dia masih white and see nih. Apakah dia bisa kembali menguat di atas middle band-nya dia atau di MA 20 ataukah belum ya. Tapi secara volume ini kalau merah dia kecenderungan cukup banyak ya. Artinya ini masih cukup kuat dalam sisi penjualan ya kalau di volume nih. Kalau lihat volume. Tapi kalau lihat Bollinger Band ini masih eh, upset ke bawahnya masih cukup tinggi ya. Jadi ini masih sideways press Bapak Ibu ya untuk yang Bollinger Band-nya ya. Masih wait and see. Tetapi baiknya sih mending nunggu di atas middle band-nya ya dia ya. Untuk RSI masih sebetulnya ada penguatan ya beberapa hari terakhir nih. Tapi hari ini ada kemungkinan ada take profit dulu nih ya. Kembali turun ya. Nah, mungkin udah bisa di buy nih ketika mendekati level 30 ya. Dia mendekati level 30.
Nah, ini bisa kita spekulasi untuk buy di saham BRI, Bapak Ibu. Jadi secara umum masih wait and see ya. Yang mau cicil buy juga boleh, saya kira BRI masih menarik, Bapak Ibu ya. Itu ya untuk saham BRI kaitannya dengan beberapa analisa ya. Jadi secara kesimpulan, kalau kita perhatikan ya eh, satu-satu ya, mungkin dari volume dulu nih. Volumenya oke nggak? Oke, centang satu ya. Terus mungkin moving average-nya gimana nih? Oh, sinyalnya masih sell. Ya udah. Nah, nanti mana yang paling banyak gitu. Ketika semuanya menunjukkan ke arah jual ya kita itu untuk yang jangka panjang bagus ya untuk cicil buy. Tapi kalau yang jangka pendek kita hindari dulu karena kita tujuannya buat trading ya. Tapi kalau yang buat jangka panjang justru ya bagusnya ketika melemah kan belinya ya. Gitu dengan sistem cicil buy gitu. Nah, nanti balik lagi tergantung kebutuhan dari sobat trader semua ya. Apakah posisi turun itu bagus buat buy atau tidak. Tapi secara jangka pendek itu kita hindari ya. Nanti ketika sinyalnya sudah buy semua nih, nah kita boleh nih untuk kita buy Bapak Ibu ya. Mungkin yang agak masih eh, bentar ya, yang masih menguat apa nih? Ya Pigeo ya Bapak Ibu ya. Ini masih uptrend ya, masih uptrend. Ini dia ada beberapa koreksi ya. Ketika itu dia bisa menguat kembali di atas MA 20 ya. Nah, Pigeo nih menarik ya, volume juga masih cukup tinggi ya. Ya, RSI-nya juga ada mengalami penguatan ya, tapi candle-nya nih ya, kalau kita lihat dia ada istilah eh, shooting star ya atau doji nih. Ya, posisi seperti ini rawan untuk koreksi ya. Tetapi jangka pendek masih menarik ketika kita posisinya masih uptrend ya. Kita masih nunggu konfirmasi apakah hari ini candlenya akan seperti ini ataupun masih bisa mengalami penguatan. Bagusnya dia ditutup di harga tinggi dia ya untuk VGO nih Bapak Ibu ya. Jadi secara teknikal masih cukup uptrend ya, tapi untuk candle hari ini masih sedikit meragukan sebetulnya ya. Tapi secara indikator yang lain cukup oke ya. Mau Bollinger Band, MA-nya, volumenya juga cukup stabil Bapak Ibu ya. RSI-nya juga cukup menguat gitu. Jadi ini secara indikator sinyal buy. Tapi candlenya ya hari ini gitu. Itu ciri-ciri Bapak Ibu ya untuk melihat posisi saham yang kira-kira turun, lagi downtrend maupun yang lagi menguat gitu. Mungkin itu Mbak Intan ya. Oke, baik. Terima kasih Kang Toto atas paparan materinya. Semoga bisa diaplikasikan ya untuk menunjang trading maupun investasi dari sobat trader semuanya. Nah, kebetulan nih mungkin tidak ada pertanyaan lagi Kang Toto yang masuk untuk sesi EduFest kali ini. eh, saya ingatkan kembali untuk sobat breeder, jangan lupa untuk install aplikasi Braze-nya bisa melalui Play Store maupun App Store ya di handphonenya masing-masing dan itu tidak dikenakan biaya apapun. Kemudian sobat breeders yang ingin mengikuti lebih lanjut terkait education series EduFest itu bisa diakses melalui ini ya apa namanya website Braze kita atau nanti saya coba drop di kolom chat. Nanti Sobat Breeders bisa mendaftarkan diri untuk kelas EduFest selanjutnya. Nah, kemudian juga Sobat Breeders yang belum terhubung atau bergabung di grup investor, itu juga bisa ya masuk ke grup investor untuk mendapatkan informasi terkini terkait saham maupun informasi lainnya di pasar modal melalui BRI Dana Desa Sekuritas. Nah, dan juga hati-hati nih terhadap fake account ya. Sekarang banyak fake account yang mengundang sobat breeders atau yang menghubungi